Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juandono di sini. Selamat tersesat ke channel yang benar. Topik saya kali ini masih melanjutkan tentang framing analysis yang saya bahas pada video sebelumnya. Nah, framing analysis itu seperti kita tahu, seperti saya jelaskan di video sebelumnya, adalah bagaimana kita menganalisis cara pandang yang ditentukan oleh reporter atau seorang penulis yang diterapkan atau setengahnya dipaksakan kepada kita. Jadi kalau pada video yang sebelumnya saya membahas tentang satu piranti yang bisa digunakan untuk framing analysis, maka pada video kedua akan saya bahas elemen kedua yang juga bisa digunakan oleh seorang reporter untuk membingkai ceritanya atau membingkai beritanya sehingga kita bisa terpengaruh atau setidaknya sudut pandang kita ditentukan oleh berita yang ditulisnya. Nah, elemen yang akan saya bahas pada kali ini adalah yang dinamakan sebagai script structure. Nah, mari kita simak sajian saya. Nah, inilah topik kita pagi ini, yaitu framing analysis dengan pembahasan khusus pada salah satu elemennya yang namanya script structure. Nah, yang pertama saya ulang lagi adalah tentang frame. Apa itu frame? Dalam bahasa Indonesia, frame adalah bingkai. Jadi, kalau kita melihat beberapa lukisan di sini, di dinding yang dibingkai dengan bermacam-macam frame atau bingkai, maka setiap gambar itu nuansanya atau suasana yang dibawakan akan ditentukan oleh frame-nya atau ditentukan oleh bingkainya. Nah, seperti itulah yang terjadi pada berita-berita atau wacana yang kita baca. Ditentukan oleh bagaimana si penulis itu membingkai wacananya. Analogi berikutnya adalah jendela. Jadi yang sebelah kiri itu adalah sudut pandang yang buram, ya karena memang jendelanya buram seperti itu. Jadi sudut pandang kita atau pandangan kita menjadi buram. Tapi kalau yang sebelah kanan, begitu jendelanya diganti, maka kita akan mendapatkan pandangan yang lebih cerah. Seperti itulah kira-kira analogi yang diterapkan juga kepada teks atau wacana. Ya. Oke, framing akan saya definisikan. Ini juga sudah saya definisikan pada video saya sebelumnya. Framing itu adalah kecenderungan manusia untuk mengenali, memandang, dan melabeli realita yang dilihatnya. Ini diajukan pertama kali oleh seorang ahli namanya Goffman. Sudah lama ya, tahun 1974. Ya. Saya masih TK pada saat itu ya. Jadi ini adalah definisi framing. Nah, kemudian secara lebih jelasnya, framing juga bisa didefinisikan sebagai satu tindakan memilih informasi, memberikan penekanan pada informasi tertentu, dan membuang informasi lainnya atau tidak mengikutkan informasi lainnya untuk mempengaruhi pembaca atau pemirsa. Sehingga mereka setengahnya dipaksa untuk memilih sudut pandang tertentu. Nah, itulah inti dari framing atau pembingkaian. Ternyata kita tahu bahwa tidak hanya berlaku di gambar saja, tapi juga bisa pada berita, pada wacana. Itulah namanya framing. Ya. Framing itu terdiri dari beberapa piranti, beberapa alat atau komponen. Yang pertama, syntactical structure, sudah saya bahas di video sebelumnya. Yang kedua adalah script structure, ini yang akan kita bahas pada saat ini. Kemudian thematic structure, kemudian rhetorical structure. Jadi ada 4, sekarang kita akan memusatkan pada script structure. Nah, script structure itu sederhananya adalah informasi yang berkisar pada who, siapa yang terlibat atau siapa yang menjadi lakon pada berita itu, what, apa yang terjadi dengan dia, ya. Kemudian where, di mana terjadinya, kemudian when, kapan terjadinya, why, mengapa itu dilakukan atau mengapa itu terjadi padanya, dan kemudian yang terakhir adalah how, atau bagaimana. Jadi sebuah berita atau setiap berita itu selalu dikemas dalam 5W dan 1H ini. Siapanya, apa yang terjadi dengan dia, kemudian di mana, kapan, mengapa dia melakukan itu, atau mengapa bisa sampai terjadi,
kemudian bagaimana terjadinya. Nah, script structure itu pada dasarnya hanya berkisar pada ke-6 pertanyaan ini. Jadi sebuah berita bisa dianalisis dengan 6 pertanyaan ini, 6 kata tanya ini. Who, what, where, when, why, dan how. Jadi kalau Anda sedang membaca sebuah berita, Anda bisa dengan relatif mudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan ini dan bisa menjawabnya. Dan itulah yang dinamakan sebagai script structure. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Pertanyaannya adalah dari sudut pandang siapakah berita ini? Ya, kita baca ini ada gambar seperti ini. Sekelompok buruh sedang berdemonstrasi, ya. Kemudian tuntutan mereka juga dituliskan di poster-posternya, ya. Beritanya seperti ini, ratusan buruh di Pekalongan turun ke jalan pada Kamis siang kemarin untuk memprotes keputusan perusahaan yang mem-PHK-kan mereka. Di sini kita melihat bahwa who-nya adalah ratusan buruh, jadi yang menjadi lakon adalah ratusan buruh, ya, dari buruh. Kita melihatnya dari sudut pandang buruh. Ya. Mereka merasa perusahaan melakukan keputusan sepihak untuk memecat mereka. Ini bisa masuk pada why. Ya. Kemudian ketika kita masuk pada Kamis siang, kemudian di Pekalongan, turun ke jalan, itu sudah menjawab pertanyaan when dan where. Ya. Saya lanjutkan, sebagian buruh juga merasa tidak mendapat pesangon yang cukup dari perusahaan tempatnya bekerja. Ini menjawab pertanyaan why. Ya. Kami akan terus melakukan aksi ini sampai ada kebijakan baru dari perusahaan, kata W, seorang wakil buruh. Nah, ini barangkali bisa menjawab pertanyaan how-nya. Ya, atau setidaknya penjelasan lebih lanjut tentang how-nya. Oke, jadi ini adalah sudut pandang suatu berita yang dikemas dengan frame tertentu dari sudut pandang buruh. Ya, sekarang kita bandingkan dengan yang ini. Masih sama, sebenarnya peristiwanya kurang lebih sama, yaitu ada buruh yang berdemonstrasi, tapi coba perhatikan wacana ini atau berita ini. Gelombang PHK yang dipicu oleh pandemi COVID-19 sudah mulai merebak. Di Sidoarjo, PT AKI sudah melayangkan surat kepada Serikat Pekerja tentang rencana melakukan PHK terhadap beberapa karyawan. Yang saya cetak tebal itu adalah what-nya, apanya, ya, atau who-nya, ya, who-nya, siapa yang terlibat, siapa yang sedang mengalami suatu kejadian. Di sini kita beralih, kalau tadinya dari sudut pandang buruh, sekarang berita ini dari sudut pandang perusahaan. Yang disebut pertama adalah perusahaan di Sidoarjo. Ya. Banyak perusahaan yang mengaku sudah tidak mempunyai dana untuk menggaji buruh. Sekali lagi dari sudut pandang perusahaan, ya kan? Iqbal, seorang pengamat, mengatakan ada 4 pemicu. Menipisnya bahan baku dari negara pengekspor yang terdampak COVID-19, melemahnya rupiah terhadap dolar, melemahnya sektor pariwisata, dan anjloknya harga minyak. Nah, ini yang saya catat tebal ini adalah why-nya, mengapa. Ya, jadi dalam berita ini kita juga bisa mendapatkan alasan mengapa banyak perusahaan mem-PHK-kan karyawannya. Ya, tapi sekali lagi dari sudut pandang dari teori framing analysis, kita bisa merasakan bagaimana sudut pandangnya bergeser tadi dari sudut pandang buruh, yang disebut-sebut adalah buruh, apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya. Ya. Kemudian di berita yang ini, sudut pandangnya bergeser menjadi dari sudut pandang perusahaan. Kenapa mereka mem-PHK-kan karyawannya? Alasan-alasan apa yang mendasari keputusan mereka untuk mem-PHK-kan karyawannya? Itu semua ada di sini, dan itu menentukan bagaimana kita mempersepsi berita ini atau mempersepsi peristiwa itu. Sekali lagi dari sudut pandang yang berbeda, dari frame yang berbeda. Nah, seperti itulah cara kita menerapkan script structure untuk menganalisis satu berita. Oke, nah ingat bahwa sepenggal berita itu pada intinya adalah sebuah cerita. Jadi kalau kita membaca berita, apapun berita itu
itu sebenarnya adalah sebuah cerita yang disusun oleh reporternya. Nah, sebagaimana layaknya sebuah cerita, maka dia punya awal, punya konflik, dan kemudian juga punya solusinya atau klimaksnya, dan juga anti klimaksnya. Jadi si reporter di sini sebenarnya sedang menceritakan sesuatu. Nah, bagaimana dia meramu cerita itu akan mempengaruhi cara pandang Anda. Itulah yang disebut sebagai framing. Dan pada saat ini kita sedang belajar bagaimana reporter itu menyajikan sepenggal berita dengan menggunakan elemen framing yang disebut sebagai script structure. Who, what, when, where, why, dan how. Oke, seperti itulah prinsip script structure. Akan saya tunjukkan satu berita aktual, dan ya, Anda bisa mencoba untuk menganalisis berita itu menggunakan prinsip script structure. Nah, ini beritanya. Wah, ini seru ya, karena mengenai perselingkuhan. Judulnya, kantongi bukti perselingkuhan, suami bidan yang selingkuh dengan polisi melapor ke Polres Purworejo. Dari judulnya saja, kita sudah mendapat kesan atau bisa menentukan bahwa who-nya, ya, siapanya, itu adalah suami bidan yang selingkuh. Ya. Yang di sini yang selingkuh bidannya, ya, bukan suaminya. Ya. Oke, suami bidan yang selingkuh dengan polisi melakukan tindakan sesuatu. Ini ada gambarnya. Peran gambar itu juga akan saya bahas pada video berikutnya, karena gambar itu juga sangat menentukan bagaimana kita mempersepsi satu berita. Ya. Kemudian, nah, kita bisa melihat di sini. Seorang PNS di BPM Yogyakarta yang diketahui bernama Dodi, suami dari bidan yang selingkuh dengan seorang oknum polisi di Purworejo, telah mengantongi bukti perselingkuhan istrinya. Ya, coba dengan menggunakan script structure tadi, Anda menentukan who-nya, when, where, di mana dan kapan. Ya, pada paragraf pertama itu sudah ketahuan semua, ya kan? Bukti percakapan tertulis dan pengakuan sang istri pun sudah diamankan untuk proses hukum selanjutnya. Kalau bukti, kita ada bukti chat dan pengakuan istri dan sebagainya. Di sini detailnya disampaikan panjang lebar oleh seorang pengacara. Ini namanya berita itu mengutip pendapat seorang pengacara yang namanya Agus Triatmoko. Ya. Dia mengutip di sini apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Diketahui sebelumnya seorang oknum polisi di Purworejo diduga selingkuh dengan bidan puskesmas Bragolan Purworejo. Merasa dikhianati, akhirnya suami bidan tersebut melaporkan masalahnya ke Propam Polres Purworejo. Anda bisa memperkirakan ini bagian yang mana? Yang barusan saya baca tadi. What-nya sudah ketahuan, where-nya sudah ketahuan, when-nya sudah ketahuan. Oops, sorry. Ya. Nah, ini barangkali berkaitan dengan why, ya kan? Kenapa dia melakukan tindakan itu, ya? Agus menambahkan kliennya juga akan menceraikan istrinya. Saat ini proses perceraian masih menunggu rekomendasi dari tempat Dodi bekerja dan sebagainya sampai pada akhir. Ya, ya, jadi dari berita sepenggal berita itu Anda bisa melakukan sebuah framing analysis hanya dengan berbekal script structure yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, tentunya kalau Anda semakin terlatih, itu Anda bisa menerapkannya atau menggunakan script structure untuk membedah atau mengkaji, menganalisis wacana-wacana berita-berita yang lainnya. Kiranya tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.